Di chapter sebelumnya, Roxy mencoba untuk bertahan di Milesian walau dengan segala hal yang telah terjadi. Walau terganggu oleh rasa trauma dan diskriminasi yang ada, untungnya Roxy mendapat bantuan dari seorang ras iblis bernama Mayfair. Yang mana Mayfair ini memperkenalkan Roxy kepada seorang pemilik bar dan penginapan yang selanjutnya memberi tempat tinggal asalkan mau bekerja di sana. Sehingga di chapter ini Roxy akan melanjutkan pekerjaan barunya sebagai seorang pelayan sebelum kembali bertualang seperti apa yang seharusnya. Dengan kehidupan dan tempat tinggal barunya di bar, Roxy yang sebelumnya selalu tampak suram kini kembali bersemangat. Karena ketika baru bangun saja, Roxy langsung mencuci semua bajunya yang sudah lama tidak bisa dicucinya dengan benar. Selesai mencuci, selanjutnya Roxy pun turun ke bawah dan disapa oleh Mayfair yang menyinggung nyanyiannya semalam. Namun sayang, Roxy tidak mengingat apa yang terjadi atau bagaimana nyanyiannya, karena semua itu dilakukannya ketika sedang mabuk. Dan kini Mayfair malah memintanya untuk bernyanyi lagi ketika para pelanggan sudah tidak bisa diatur. Tentu hal tersebut hanya sebuah candaan dari betapa buruk nyanyian Roxy, karena Mayfair mengatakannya dengan wajah mencurigakan sebelum akhirnya pamit. Sementara itu, ketika Roxy ingin pamit keluar untuk membeli sarapan, si pemilik menghentikannya karena sudah membuatkan sarapan untuk Roxy. Walau dibuat dari bahan sisa kemarin, namun yang penting kini Roxy tidak perlu mengeluarkan uangnya untuk membeli sarapan. Tentu hal tersebut membuat Roxy sangat berterima kasih hingga mengajukan diri untuk mengerjakan sesuatu sebagai bentuk balas budi. Walau si pemilik melarang karena bukan suatu hal besar, Roxy bersikeras ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Untuk itu, Roxy memutuskan untuk membersihkan tempat tersebut dan si pemilik hanya bisa mengiyakan dan menyebut Roxy sebagai gadis yang rajin. Yang mana dengan sihirnya Roxy bisa mempercepat proses bersih-bersih, karena biasanya si pemilik harus mengambil air di luar dan kini Roxy menciptakan air dengan sihirnya. Singkat cerita, Roxy membersihkan semua sudut ruangan hingga tidak terasa hari pun sudah siang. Untuk itu si pemilik pun memberinya makan siang, walau hal tersebut malah membuat Roxy ingin membalas budi lagi. Padahal si pemilik sudah menjelaskan bahwa dirinya hanya senang memiliki teman makan, namun akhirnya Roxy mengajukan diri untuk berbelanja keperluan bar. Singkat cerita, Roxy pun tiba di sebuah toko yang menjadi langganan si pemilik. Namun sama seperti sebelumnya, Roxy dipandang rendah oleh si pedagang hanya karena merupakan seorang ras iblis. Di mana si pedagang tampak muak ketika tahu Roxy dikirim oleh si pemilik penginapan yang menurutnya selalu terlibat dengan ras iblis dan kini menyuruh Roxy berbelanja di tokonya. Walau perkataannya tidak jauh berbeda dengan pedagang yang membuatnya trauma kemarin, namun karena moodnya sedang baik, Roxy sama sekali tidak merasa takut. Karena kini Roxy menanggapinya dengan santai, layaknya seorang gadis kecil polos yang tidak memahami keburukan manusia. Sampai-sampai setelahnya, Roxy menyebut si pedagang adalah orang yang baik setelah si pedagang memberinya sesuatu untuk diberikan. Selesai belanja, Roxy sempat berhenti ketika mencium bau manis dari suatu toko. Walau tidak tahu apa yang dijual toko tersebut, namun seperti biasa, Roxy tidak pikir panjang ketika berurusan dengan sesuatu yang manis. Meski dirinya sendiri tidak yakin dengan uang yang dimilikinya, Roxy langsung saja tancap gas karena yakin segala yang manis akan terasa nikmat. Namun karena terlalu senang dan tidak memperhatikan sekitar, Roxy sampai tidak sadar harga yang diberikan kepadanya 2 kali lebih mahal dari yang lain. Dimana untungnya Roxy diselamatkan oleh pelanggan sebelumnya yang mengaku membayar dengan harga berbeda. Sehingga Roxy pun membayar dengan harga yang seharusnya, walau tidak sempat berterima kasih kepada orang yang membantunya. Namun yang terpenting, kini Roxy bisa pulang dengan senang karena bisa memakan makanan manis yang selalu disukainya. Malam pun tiba dan Roxy kembali bekerja sebagai seorang pelayan. Dimana ketika ada orang yang memintanya menemani, Roxy langsung saja mengajukan diri untuk bernyanyi.
Tentu kala itu Roxy tidak berniat mengusir atau apa, namun hal tersebut membuat pelanggan lain panik. Karena tepat ketika mendengar perkataan Roxy, beberapa pelanggan melompat dan memintanya untuk tidak bernyanyi. Bahkan untuk itu mereka mencekik pelanggan tadi agar tidak meminta yang aneh-aneh kepada Roxy. Walau tentu hal tersebut terjadi karena mereka tidak ingin Roxy bernyanyi, namun Roxy sendiri berpikir mereka sedang membantunya agar bisa berfokus pada pekerjaan. Selesai dengan pelanggan tersebut, selanjutnya Roxy melayani Mayfair yang datang bersama seorang pria. Walau tampak aneh dengan salah satu matanya ditutupi perban, namun ternyata pria tersebut adalah orang yang membantunya tadi, yang mana namanya adalah Gadolf Rangit, yang merupakan partner Mayfair selama 10 tahun terakhir. Dan hal tersebut membuat Roxy heran karena Gadolf yang merupakan manusia malah berpartner dengan ras iblis. Namun Gadolf sendiri menyebutnya pertanyaan aneh karena menurutnya tidak penting dengan ras apa dirinya berparti. Karena bergabung dengan parti berarti mempercayakan hidupnya pada teman-temannya, dan berbeda ras bukan masalah selama mereka saling percaya. Selesai bekerja, Roxy terpikir dengan perkataan Gadolf tentang seseorang yang bisa dipercaya. Karena hal tersebut mengingatkannya kepada Del, Nokopara, dan Blaze yang merupakan teman sekaligus orang pertama yang bisa dipercayanya. Namun karena sudah beberapa tahun berlalu, Roxy merasa sudah terlalu lama menunggu untuk mencari orang yang bisa dipercayainya lagi. Atau dengan kata lain, Roxy merasa dirinya harus segera move on dan tidak berlama-lama untuk terus sendirian. Namun tentu hal tersebut hanya salah satu pemikirannya ketika kesepian, karena keesokan harinya Roxy menolak mentah-mentah idenya tersebut ketika mabuk. Dimana kala itu Roxy menyebut hal tersebut tidak akan berhasil, karena sesering apapun pergi ke guild dirinya tidak akan bisa mendapat rekan. Yang mana Roxy menyalahkan kota milisian untuk hal itu, sekaligus rasnya yang membuat sosoknya seperti seorang bocah. Bahkan ketika ada pelanggan yang menyemangatinya, Roxy malah memprotes karena semakin sini, jati dirinya semakin menghilang. Karena ketika menyebut dirinya adalah seorang petualang, seorang pelanggan malah memintanya bersih-bersih di rumahnya selama istrinya pergi. Dan tentu hal tersebut membuat Roxy semakin heboh, karena walau dengan tubuh mungilnya, dirinya tetap seorang petualang tingkat A. Dan hal itu membuat keluhan Roxy semakin menjadi, karena kini Roxy malah dikenal sebagai pelayan dan bukannya petualang. Karena kini resepsionis guild pun memanggilnya pelayan, sehingga Roxy hanya bisa menangis di pangkuan Mayfair. Dan karena masalahnya sudah jelas, maka selanjutnya Mayfair menawari Roxy bergabung ke dalam partinya. Singkat cerita, Roxy pun mengiyakan dan merasa sangat senang ketika kembali menjalankan misi. Yang mana kesenangannya berlipat ganda ketika tahu akan pergi ke dungeon, karena merupakan kali pertamanya mengesampingkan yang terjadi di Rikarisu. Bahkan Mayfair sempat memperlakukannya seperti seorang pemula dengan menasehatinya untuk tetap berhati-hati. Namun setelahnya Mayfair kembali memberi satu peringatan lain kepada Roxy, yaitu jangan sampai jatuh cinta kepada Gadolf. Walau tidak mengerti apa yang dimaksudkan, namun setelahnya Roxy tertarik dengan teknik pemanggilan roh Gadolf, di mana ketika Gadolf sendiri menawarinya untuk diajari, Roxy merasa jantungnya berdegup kencang ketika melihat Gadolf yang sudah melepas perban di matanya.